Shalom dan selamat malam. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk boleh mengalami perjumpaan dalam pelayanan sehati dalam doa. Tentu ada keletihan dan mungkin kelemahan yang kita alami. Tapi kita percaya dekat dengan Tuhan, menghampiri kekudusannya, selalu ada kekuatan baru. Selalu ada pengharapan dan semangat baru yang dianugerahkan bagi kita. Mari dengan segala kerendahan hati, kita bersama-sama menghampiri kekudusan Tuhan dan menaikkan pujian penyembahan kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dan terima kasih waktu dan kesempatan yang Engkau berikan untuk kembali boleh bersama-sama sehati dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk memahami dengan sungguh kebenaran firman-Mu, dan juga bagi hamba-Mu di dalam memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berfirmanlah kepada kami. Kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan memperkatakan demikian. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua adalah orang yang berbahagia mendengar, membaca, dan merenungkan firman ini dan melakukannya. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema renungan kita malam ini. Apakah yang kita cari dalam hidup ini? Saudara-saudara, pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang sifatnya klise. Kalau ditanya apa yang kita cari dalam hidup ini,
mungkin banyak hal yang bisa menjadi jawaban-jawaban kita. Kita mencari kebahagiaan, kita mencari kehidupan yang menyenangkan, kita berusaha dan bekerja, dan tentunya juga, ya, kita mengharapkan penyertaan Tuhan, kekuatan dan pemeliharaannya. Apalagi kondisi dan keadaan kita saat ini masih bergumul tentang pandemik. Saudara-saudara, mungkin juga ada di antara kita yang menjawab, saya mencari Tuhan dalam hidup ini. Bukan karena Tuhan itu tidak ada, namun kata cari yang dimaksud di sini adalah sebuah kerinduan yang amat sangat. Hal yang begitu diperjuangkan untuk mengalami perjumpaan, persekutuan, kedekatan, dan relasi yang begitu intim dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini setiap hari. Saudara-saudara, ini sangat kontras dengan kenyataan yang ada dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Seruan Nabi Amos yang adalah masyarakat biasa, namun ternyata Allah memberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan kenabian bagi Israel yang sedang memberontak pada saat itu. Amos datang menghampiri dan melayani serta datang kepada bangsa Israel, dan itu terjadi ketika Uzia menjadi raja kerajaan Yehuda dan Yerobeam kedua menjadi raja Israel. Apa kenyataan yang menjadi keprihatinan Amos pada saat itu? Bahwa kenyataan bangsa Israel, hidup dan kehidupan mereka lebih kepada penyembahan berhala-berhala. Kalau kita mencermati perenungan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu kemarin, bagaimana kehidupan bangsa ini, kehidupan yang setiap hari melakukan apa yang dinamakan ketidakadilan. Nilai dan harga manusia itu sama dengan harga sepasang kasut. Kalau kita sekarang mungkin sendal atau sepatu. Nah, ini menggambarkan bagaimana bobroknya hidup dan kehidupan umat Tuhan pada saat itu, bangsa Israel. Karena itu Nabi Amos mengatakan juga dalam pembacaan kita tadi, janganlah kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara-saudara yang kekasih, tempat-tempat yang disebut ini, 3 tempat ini merupakan tempat yang begitu bersejarah dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana bapa leluhur mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, begitu dekat dan akrab dengan tempat-tempat ini. Bahwa tempat ini di mana mereka mendirikan mezbah sebagai pernyataan syukur dan pengakuan iman mereka di hadapan Tuhan. Tapi di sini Nabi Amos menyampaikan seruan untuk tidak ke sana. Mengapa? Karena tempat-tempat itu telah dijadikan oleh bangsa Israel sebagai tempat penyembahan berhala. Sangat tragis memang Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu Nabi Amos mengkritik hidup dan kehidupan bangsa ini yang jauh dari Tuhan. Ia menyerukan pertobatan. Sehingga kita sampai pada kalimat yang dinyatakan oleh Nabi Amos dalam pembacaan ini. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Pengandalan bangsa Israel terhadap berhala-berhala. Pengandalan bangsa Israel terhadap perilaku ketidakadilan untuk mendapatkan kehidupan adalah hal yang sesungguhnya tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bangsa ini. Mereka harus bertobat, mereka harus kembali kepada sumber sesungguhnya yang mendatangkan kehidupan yang sejati bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau kita ditanya apakah yang kita cari, tentu kita akan menjawab, kami mencari Tuhan, keluargaku mencari Tuhan,
saya mencari Tuhan dalam hidup ini. Karena kita meyakini sumber kehidupan kita, sumber pengharapan kita, keselamatan kita hanya berada pada satu sumber, yakni Tuhan, Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Mungkin banyak hal dalam hidup ini yang menarik kita, yang menjadi berhala-berhala modern dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita berjalan dalam menurut mau dan kehendak kita. Mungkin ada ketidakadilan yang kita lakukan terhadap sesama kita. Kita mengedepankan ego kita tanpa mendengar masukan dan nasihat. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, apakah itu tidak sama dengan bahwa kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan untuk kehidupan kita? Mari kita renungkan ini lebih dalam. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, sekali lagi Amos mengatakan, carilah Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Roh Kudus menolong kita, menghibur dan menguatkan kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Bagimu hormat, pujian, dan kemuliaan ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Ya Roh Kudus, kami mohon tuntunan dan kekuatan yang daripada-Mu untuk senantiasa mencari Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terkadang kami tidak berdaya, kami tidak kuat. Terkadang kami berjalan menurut mau dan kehendak kami, ego kami, daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kasihani kami ya Tuhan, kasihani kami anak-Mu. Tolong dan bimbinglah kami untuk senantiasa menyatakan relasi, untuk senantiasa mau mendengar, terlebih melakukan akan kebenaran atau kehendak daripada Tuhan sendiri. Hanya di dalam itulah kami mendapatkan kehidupan di dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri telah menganugerahkan kehidupan yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, berkati kami semua dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari, dan juga dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati kami dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab kami. Berkati kami Tuhan dalam berbagai pergumulan-pergumulan dan perjuangan-perjuangan untuk yang terbaik dalam hidup ini. Engkaulah sumber yang sejati, berkat pemeliharaan dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kami mohonkan itu daripada-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan, Tuhan kami mohon pulihkan, anugerahkan kekuatan iman dan pengharapan. Juga orang tua kami para lansia
dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Tuhan, kami mohon topang dengan iman dan pengharapan di dalam Roh-Mu yang kudus. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk kondisi pandemik yang kami hadapi saat ini. Terima kasih untuk kondisi yang semakin melandai ini. Namun kiranya kami tidak terlena sehingga kami lupa diri. Kami berjalan kembali menurut mau dan kehendak kami. Anugerahkan hikmat dan perlindungan bagi kami Tuhan. Juga bagi bangsa dan negara kami serta pemerintah kami. Serta seluruh tenaga medis dan aparat yang terus berjuang dalam rangka pendampingan bagi masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Juga Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk keberangkatan besok hamba-Mu dalam rangka mengikuti persidangan sidang Sinode Am di Toraja bersama dengan seluruh rekan-rekan sekerja. Berkati Tuhan, lindungi dan peliharakan. Kiranya semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kami semua pada malam hari ini. Jikalau malam ini kami akan beristirahat, lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan untuk persekutuan bersama pada malam hari ini. Dan percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tetap sukacita menjalani kehidupan ini apapun pergumulan kita. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan karena Roh Kudus menyertai kita. Salam sehat untuk kita semua. Shalom dan Bongi Melo.